Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Putri Herwanto dengan NIM 231080-273 akan membawakan materi sikap dari mata kuliah perilaku organisasi. Materi yang pertama yaitu pengertian sikap. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon suatu objek, situasi, atau orang lain dengan cara tertentu, baik secara positif maupun negatif. Komponen sikap yang pertama yaitu ada kognitif, segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua ada afektif, segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Yang ketiga ada perilaku, suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Materi selanjutnya yaitu ada sikap kerja. Ada 4 aspek penting dari sikap kerja. Yang pertama yaitu kepuasan kerja atau job satisfaction, adalah perasaan positif yang muncul ketika seseorang menilai pekerjaannya secara keseluruhan atau aspek-aspeknya, seperti gaji, rekan kerja, atasan, dan peluang promosi. Yang kedua ada keterlibatan kerja atau job involvement, antusias dan proaktif dalam tugas, peduli terhadap hasil kerja, mau berkontribusi lebih dari yang diminta. Yang ketiga ada komitmen terhadap organisasi atau organizational commitment, yaitu memiliki loyalitas terhadap organisasi tempat ia bekerja. Yang keempat ada persepsi dukungan organisasi atau perceived organization support atau POS. POS adalah persepsi karyawan bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Yang dimaksud ini merupakan tingkat sejauh mana seseorang merasa senang atau positif terhadap pekerjaannya. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang pertama yaitu kondisi kerja, kedua kepribadian, ketiga kompensasi, keempat corporate social responsibility atau CSR. Dari adanya kepuasan kerja tadi, berikut hasil dari kepuasan kerja, yang dimana hasil dari kepuasan kerja itu pertama ada produktivitas dari karyawan, kedua ada organization citizenship behavior atau OCB yang merupakan tindakan individu yang melampaui kewajiban formalnya dan dilakukan tanpa mengharapkan imbalan langsung dari organisasi. Yang ketiga ada kepuasan dari konsumen, keempat kepuasan hidup. Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur kepuasan kerja? Yaitu yang pertama dengan cara rating scale dan kuesioner. Yaitu yang pertama bisa Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ, yang berarti mengukur kepuasan kerja intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama kepuasan intrinsik, mencakup perasaan terhadap tanggung jawab, prestasi, dan kesempatan berkembang. Yang kedua ada kepuasan ekstrinsik, mencakup imbalan, kebijakan perusahaan, dan hubungan antar rekan. Lalu dengan cara Job Description Index atau JDI, yaitu untuk membantu organisasi memahami aspek mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu ada Need Satisfaction Questionnaire atau NSQ yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan individu dengan kondisi aktual di tempat kerja. Lalu ada Critical Incident atau peristiwa kritis, yang mana metode ini berfokus pada pengumpulan laporan peristiwa spesifik yang sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dialami karyawan di tempat kerja. Lalu dengan interview atau wawancara. Wawancara memungkinkan peneliti atau HR mendapatkan gambaran mendalam mengenai perasaan dan pandangan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Dan materi yang terakhir yaitu perilaku kerja kontraproduktif atau counterproductive work behavior, merupakan tindakan yang secara aktif itu merusak organisasi, termasuk mencuri, berperilaku agresif terhadap rekan kerja, atau terlambat atau absen. Jadi tadi adalah gambaran mengenai materi sikap dari perilaku organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu materi tentang kepribadian dan nilai. Pertama yaitu pengertian kepribadian atau cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Lalu penentu kepribadian itu, yang pertama ada heredity atau keturunan atau genetik, dan yang kedua ada traits, sifat atau ciri kepribadian. Selanjutnya yaitu kerangka kepribadian. Yang pertama ada dari Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, yang kedua ada model kepribadian 5 besar, Big Five model, dan Dark Triad. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Itu ada yang pertama ada extrovert, itu extrovert E versus introvert.
Individu dengan karakteristik ekstrovert digambarkan dengan individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Lalu ada perasa versus intuitif. Ini tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada kedetailan. Sebaliknya, individu dengan karakteristik intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Lalu selanjutnya ada pemikir versus perasa. Tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengendalikan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Selanjutnya yaitu menilai atau judging versus menerima. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Model kepribadian 5 besar. Yang pertama ada ekstraversi atau extraversion, adalah sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Kemudian ada mudah akur dan ramah atau agreeableness, adalah dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga ada kehati-hatian atau conscientiousness, adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Lalu ada stabilitas emosional atau emotional stability, adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengarakteristik seseorang tenang, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh atau positif, versus mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh atau negatif. Lalu ada keterbukaan pada pengalaman, adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat, imajinasi, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Dan selanjutnya ada dari Dark Triad. Itu yang pertama ada magicfulness, sejauh mana seseorang individu pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Lalu ada narsisme, merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kegaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Lalu ada psikopat, merupakan kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Lalu ada atribut kepribadian lainnya relevan. Atau yang pertama ada evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Lalu ada pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Dan kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya ada di kepribadian dan situasi. Yang pertama, teori kekuatan situasi. Teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung kepada kekuatan situasi. Yang pertama ada teori aktivasi sifat. Teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi peristiwa atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Lalu selanjutnya ada teori kekuatan situasi. Yang pertama ada kejelasan atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Pekerjaan yang jelas menghasilkan situasi yang kuat karena individu dapat segera menentukan apa yang akan dilakukan, sehingga meningkatkan peluang bahwa setiap orang berperilaku sama. Selanjutnya ada konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. Pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama dengan yang diinginkan. Lalu ada batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan-batasan mewakili situasi yang kuat karena seorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Lalu ada konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Selanjutnya ada nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai
atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Setelah sebelumnya ada nilai, sekarang ada jenis nilai. Yang pertama ada nilai terminal, adalah keadaan akhir di kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua ada nilai instrumental, adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Dan poin terakhir di materi ini yaitu ada kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Yang pertama ada kecocokan orang, pekerjaan, person to job fit, yaitu kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua ada kecocokan orang atau organisasi, person to organization fit, orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Materi dari saya tentang kepribadian dan nilai di mata kuliah perilaku organisasi telah selesai. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.